A few moments later. Membangun masa depan, cahaya harapan. Ultraman Trigger! Halo, jumpa lagi di Kelvin Channel. Banyak yang penasaran dan ingin Kelvin Channel membahas tentang Ultraman Reboot. Mungkin sudah banyak ulasan tentang Ultraman Reboot. Namun di video ini Kelvin Channel akan membahas rahasia kekuatan Reboot yang jarang dibahas. Nah, kalau kalian penasaran, tetap di Kelvin Channel. Ketenaran Upin Ipin telah menarik hati Suburaya untuk bergabung melalui IP Ultraman Reboot pada tahun 2014. Reboot yang dalam bahasa Indonesia berarti badai. Desainnya lintas generasi, dominan klasik, namun ada sentuhan futuristik. Terus terang, saya menyukainya. Kemudian fans Ultraman dikejutkan dengan hadirnya Reboot pada miniseries UGF New Generation Heroes dan The Absolute Conspiracy. Reboot seolah menjadi salah satu tokoh sentral di sana dan nampaknya cukup powerful. Senjatanya unik, tombak dan tameng. Bagi pemerhati seni bela diri, gaya tarung Reboot tak kalah menarik. Pencak silat, itulah sebutannya. Seni bela diri pencak silat berakar dari budaya Melayu yang tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara. Sheikh Samsudin 2005 berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Cina dan India dalam silat. Itulah mengapa seolah ada unsur Tai Chi di dalamnya. Hal ini dapat dimaklumi karena memang kebudayaan Melayu termasuk pencak silat adalah kebudayaan yang terbuka, yang mana sejak awal kebudayaan Melayu telah beradaptasi dengan berbagai budaya yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Cina, Arab, Turki, dan lainnya. Kebudayaan-kebudayaan itu kemudian berasimilasi dan beradaptasi dengan kebudayaan penduduk asli. Terdapat beberapa tokoh yang ahli dalam seni bela diri ini. Sebut saja, di Semenanjung Malaka meyakini bahwa Hang Tuah dari abad 14 adalah pendekar silat yang terhebat. Pada tahap selanjutnya, silat berkembang dari sekedar ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah. Di samping itu juga pencak silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Nah, ini menarik sekali. Pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Ada beberapa hal menarik dari seni bela diri ini. Sikap dan gerak. Pencak silat ialah sistem yang terdiri atas sikap dan gerak-gerik. Ketika seorang pesilat bergerak pada saat bertarung, sikap dan gerakannya berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan. Segera setelah menemukan kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan lawan dengan satu serangan yang super cepat. Pencak silat memiliki ragam yang banyak dari teknik bertahan dan menyerang. Praktisi biasanya menggunakan tangan, siku, lengan, kaki, lutut, dan telapak kaki dalam serangan. Teknik umum termasuk tendangan, pukulan, sandungan, sapuan, mengunci, melempar, menahan, mematahkan tulang sendi, dan lain sebagainya. Lalu, apa hal menarik dari seni bela diri yang menjadi fondasi dari fighting style Reboot? Kembali pada pernyataan bahwa pencak silat adalah bagian dari latihan spiritual. Loh, kok bisa? Spiritualitas adalah kesadaran manusia terhadap hidup yang saling terhubung, antar materi, rasa, ruh,
ruang, dan waktu. Kesadaran yang menjadikan pikiran, sikap, dan tindakan manusia lebih baik sebagai makhluk yang mulia, berakal budi dan berhati nurani atau disebut well-being. Lanjut, apa sih kaitannya dengan Ultraman Reboot? Untuk memperjelas obrolan kita selanjutnya, kita akan membahas beberapa adegan aneh yang kita temukan di episode 15 Ultraman Trigger. Episode bertajuk Operation Dragon. Kedatangan Reboot tidak hanya membawa misi menghadang para Absolutian, namun juga sekaligus menjadi guru bagi Kengo yang masih belum mampu mengendalikan kekuatan hebat Glitter Eternity. Reboot punya cara yang aneh untuk melatih Kengo, sekaligus Yuna yang juga belum mampu menerima diri dan mengendalikan pribadi Yusare dalam dirinya. Mari kita mulai. Yang pertama, fokus, jangan kehilangan tujuan. Bahkan dalam tahap cuma latihan, saat melawan Reboot, Kengo terlihat emosional. Obsesinya untuk mengendalikan trigger Glitter Eternity dan mengalahkan para Absolutian sekaligus Three Dark Giant sangatlah besar. Saya harus melakukan. Saya adalah Ultraman, inkarnasi sang terang, pekik Kengo. Segera respon tegas dilontarkan Reboot. Kamu kehilangan fokus. Walau demikian, Reboot masih tampak tenang dan sabar. Kengo sudah lupa bahwa impiannya adalah membuat orang-orang tersenyum. Pikirannya penuh dengan emosi, amarah, dan ambisi. Bahkan ia marah pada dirinya. Mengapa aku tidak bisa mengendalikan Ultraman? Reboot menyadarkan kembali tujuan bersatunya Kengo dan Trigger. Bagaimana caranya? Menari dan bergembira. Inilah salah satu cara mengembalikan Kengo dan Yuna untuk fokus pada tujuan mula-mula. Ada pepatah, pikiran kita seperti air. Saat bergelombang, kita sulit melihat dasarnya. Hanya pada saat air itu tenang, kita dapat melakukannya. Menari dan bersukacita adalah cara menenangkan pikiran, agar kita dapat kembali melihat isi hati dan tujuan utama dengan jelas dan jernih. Reboot sempat berkata, berhenti berpikir dan kosongkan pikiran. Inilah seni mengosongkan pikiran. Oh iya, perlu diketahui bahwa mengosongkan pikiran ini bukan berarti tidak berpikir apa-apa. Nanti malah bisa kerasukan reblot. Maksudnya, jangan biarkan pikiran-pikiran tentang ketidakpastian, ketakutan, kekhawatiran menjadi penuh dan mengendalikan diri kita. Jalani saja apa yang sedang dijalani, nikmati dan lakukan dengan baik. Inilah teknik kesadaran tingkat tinggi, teknik yang populer dengan sebutan mindfulness. Sering ya kita menjadi takut atas masa depan, hari esok, terbayang-bayang masa lalu. Ingatlah nasihat Reboot. Menjalani hidup tanpa terbeban pikiran masa lalu dan masa depan, serta emosi, akan membuat diri kita lebih tenang dan gembira. Kemudian, menikmati aliran atau enjoy flow. Perhatikan sikap dan paras wajah Kengo serta Yuna pada saat awal menari. Terus mempertanyakan, terus bingung, ngapain harus menari? Tapi setelah mendapat pencerahan dari Reboot, finally Kengo dan Yuna menikmati aktivitas itu. Wajahnya bergembira. Mereka telah mampu menikmati aliran atau flow dari apa yang sedang dilakukan. Mereka tidak lagi terbeban memikirkan hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan. Mungkin inilah yang diharapkan Reboot kepada Kengo. Nikmati aliran saat bersatu dengan Ultraman. Hilangkan emosi saat menghadapi lawan dan terutama menghadapi diri. Sadari, nikmati, dan lakukan yang terbaik. Itulah pesannya. Masih belum selesai. Setelah berlatih, Reboot meminta Yuna untuk terhubung antar pikiran dengan Kengo. Pada alam tersebut, Kengo bertemu Yuna dalam wujud manusia dan Yusare, menyadarkan bahwa Kengo adalah terang dan ternyata manusia.
Sejak awal saya pikir terang dan gelap. Ternyata saya salah. Terang adalah Ultraman itu sendiri, dan manusia adalah jati diri Kengo. Kesadaran dan selarasnya pemahaman antar wujud Ultraman dan manusialah yang akan menjadi kekuatan untuk mengendalikan diri, baik sebagai Ultraman maupun sebagai manusia. Jika sebelumnya Kengo masih sering terbawa obsesi bahwa dirinya adalah inkarnasi terang, Ultraman, kini ia telah kembali sadar bahwa Kengo bukan hanya Ultraman, tapi juga manusia. Manusia yang sejak awal dipilih, memiliki impian membuat setiap umat manusia tersenyum. Bagaimana dengan kita? Dari kisah ini kita bisa belajar untuk lebih fokus dalam semua hal. Mulai dari hal kecil, saat makan, nikmati makan tanpa memikirkan hal-hal lain. Saat mendengarkan pelajaran di sekolah, fokus dan berusaha menikmatinya. Saat membantu orang tua berkebun misalnya, nikmati, syukuri dan bergembiralah. Terhubunglah dengan apa yang sedang kita lakukan. Lakukanlah semua yang baik dengan cara yang baik. Inilah dasar-dasar melatih kesadaran atau mindfulness, yang sebenarnya menjadi fondasi dari kekuatan bela diri Ultraman Reboot. Sekian ulasanku tentang rahasia di balik kekuatan fighting style Ultraman Reboot. Semoga menarik dan bermanfaat. Tetap support Kelvin Channel dengan cara like dan subscribe Kelvin Channel. Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Lah. Sasan. Melu basan. Supaku fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Gantisan. Rekubasan.